Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah ulul albab. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat semuanya. Insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang terkait beberapa program-program yang diarahkan kepada kampus, di mana program-program ini ditujukan untuk membuat mahasiswa untuk bisa menjadi lebih produktif. Saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh seorang dosen calon doktor, di mana beliau bertugas di salah satu universitas di Aceh. Ya, baik, kita sapa bersama dulu, yaitu seorang pakar pendidikan, dosen dan calon doktor, yaitu Ibu Saini Nasrah, MPD. Gimana Ibu kabarnya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Rezini gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu, saat ini kampus-kampus sering ya diselenggarakan kuliah-kuliah umum yang kemudian sejenis kegiatan OJK dan berupa edukasi pasar modal. Bisakah Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan program tersebut dan apa latar belakangnya? Ya, terima kasih Kak Raj. Ya memang program itu lagi digalakkan ya di Indonesia, diadakan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia berupa kuliah umum. Ya, itu kita mengenalnya dengan program Galeri Investasi 3-in-1 ya. 3-in-1 itu ada 3 pihak yang terlibat di sana, OJK, kemudian Bursa Efek Indonesia, yang ketiga itu adalah perguruan tinggi. Jadi kegiatan ini mengedukasi pasar modal di kampus, yaitu ke para mahasiswanya. Kenapa hal itu diadakan ya? Karena menurut pengamatan dari OJK sendiri itu masih kurangnya pemahaman pengetahuan dari mahasiswa dan masyarakat secara umum tentang pasar modal itu sendiri, sehingga tidak banyak orang yang berinvestasi di sana. Nah, jadi diharapkan selain ya target utamanya adalah kampus, yaitu mahasiswanya bisa berinvestasi, bisa menjadi wirausahawan gitu ya di bursa efek tersebut ya, di pasar modal, dan kemudian lebih jauh dia akan menyampaikan ke tengah-tengah masyarakat gitu ya, sehingga kemudian berbondong-bondong berinvestasi di pasar modal. Seperti itu Kak Raj. Baik, kita juga tadi mengenal ya galeri investasi yang di dalamnya ada konsep 3-in-1, merupakan daripada B, perguruan tinggi dan perusahaan, yang kemudian diterapkan dan tujuannya itu yaitu untuk memperkenalkan teori dan juga praktek. Nah, sebenarnya apa yang menjadi target dari tujuan memperkenalkan pasar modal sejak dini ke dunia akademisi? Terima kasih Kak Raj. Iya, memang program 3-in-1 tadi itu targetnya itu adalah supaya mahasiswa itu menjadi berwirausaha yang kemudian dia juga berinvestasi di pasar modal tersebut. Selain mahasiswa, di kampus juga ada para dosen gitu ya, para akademisi, dan juga targetnya selain itu juga seperti yang saya sampaikan tadi adalah masyarakat supaya berbondong-bondong untuk berinvestasi di bursa saham seperti itu ya. Dan ternyata memang dari data yang ditunjukkan ya oleh OJK sendiri itu setelah diadakan sosialisasi, setelah diadakan kuliah umum gitu, itu meningkat orang-orang yang berinvestasi di bursa saham itu, bahkan 70%-nya itu adalah kalangan milenial, seperti itu. Kalau sebelumnya itu kita mengenal hanya teori saja, mungkin ya kita pernah dengar bursa efek, ya pasar modal. Nah, ini kemudian dibuatkan galeri investasinya di kampus, sehingga kemudian nampak lebih real seperti itu. Kan kalau sebelumnya kan kita juga mungkin was-was dengan investasi bodong, ya ilegal dan lain sebagainya. Kalau ini sudah real gitu ya, sudah kerjasama dengan OJK juga yang memang kredibel, sehingga orang jadi
tidak ragu berinvestasi, termasuk mahasiswa tadi. Nah, ketika mahasiswa itu sudah berinvestasi, dosen sudah berinvestasi, kemudian akademisi juga semua yang ada di kampus itu sudah berinvestasi, maka masyarakat akan melihat secara realnya seperti itu ya, secara realnya, dan akhirnya semua jadi ikut berinvestasi karena memang selama ini dianggap oleh lembaga seperti OJK tadi bahwa kurangnya edukasi ya tentang investasi itu sendiri, seperti itu. Dengan penjelasan yang barusan, bagaimana analisis Ibu sendiri ya terkait kebijakan dan program tadi? Apakah memang hal itu bisa menjadi penyelesaian problematika ekonomi kita hari ini? Ya, jadi berbicara ekonomi ya, ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja, ya Kak Rajini dan yang dengar pasti setuju itu ya. Yang saat ini kita lihat bahwasanya orang miskin itu banyak, ya, kemudian pengangguran banyak, otomatis kemudian itu menyebabkan kriminalitas tinggi. Betul. Ya. Yang kalau kita simpulkan ternyata ekonomi kita tidak baik-baik saja. Akhirnya semua elemen di negeri ini tuh diupayakan untuk membantu membangkitkan ekonomi tadi. Ya misalnya pemerintah meluncurkan ya ke mahasiswa itu didorong menjadi pengusaha, menjadi wirausaha seperti itu. Kemudian dia menumbuhkan ekonomi kreatif melalui UMKM misalnya seperti itu. Apakah itu salah menjadi wirausaha, itu salah menjadi pelaku usaha salah? Ya tentu tidak salah. Nah, tapi kan kita melihat di sini adalah ini tuh di kampus gitu. Harusnya kampus itu adalah tempat di mana mahasiswa itu belajar dengan tidak ada gangguan apapun seperti itu ya, belajar secara full penuh sehingga kemudian dia expert di bidangnya. Nah, kalau kemudian dia dikonsentrasikan ke lain ya, dia kuliah tapi kemudian dibuka keran untuk menjadi wirausaha, karena kan program ini bukan hanya menyasar mahasiswa ekonomi, tidak gitu, tapi seluruh mahasiswa kan diharapkan seperti itu. Dengan kata lain, mengharapkan mahasiswa itu menjadi wirausaha tadi bisa mendongkrak ekonomi ya. Kalau seperti yang saya tanyakan tadi, apakah salah? Ya memang tidak salah menjadi pengusaha, tidak salah, menjadi wirausaha tidak salah. Nah, tapi di sini kita kembalikan siapa yang sebenarnya berfungsi untuk mengurus masalah ekonomi ini. Nah, itu kan urusan pemerintah. Yang seharusnya pemerintah itu mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dengan baik sehingga kemudian bisa menjadi anggaran APBN gitu ya. Bukan hanya banyaknya dari pajak gitu ya, seperti itu ya. Sumber daya alamnya tadi dikelola dengan baik, itu yang kemudian bisa mendongkrak ekonomi tadi. Nah, jadi tidak kita bebankan kepada mahasiswa membantu mendongkrak perekonomian negara kita seperti itu ya. Jadi sehingga melupakan tanggung jawab asalnya atau mahasiswa itu sebagai agen of change itu jadinya akhir tidak muncul. Karena apa? Karena dia sudah lelah ya dengan beban-beban yang dia pikul, yang seharusnya itu bukan beban dia. Jadi harus kita kembalikan semuanya itu pada tupoksi masing-masing. Pemerintah apa tupoksinya? Mahasiswa adalah dia belajar ya, kemudian dengan belajar itu karena dia di masa depan itu akan menjadi agen of change, karena akan menjadi pemimpin kan, seperti itu. Baik, jika kita kaitkan dengan upaya memastikan bonus demografi generasi muda hari ini yang menjadi generasi produktif dan berdaya, sebenarnya apa yang harus kita lakukan dan pemberdayaan seperti apa yang harus kita desain, Bu? Memang satu yang harus kita syukuri Kak Raj ya, itu bonus demografi yang ada di Indonesia gitu ya. Yang itu sampai kemudian 70,72% ya generasi mudanya gitu ya. Dan tentu saja ini harus didesain dengan baik supaya kemudian ketika mereka suatu saat mereka menjadi orang yang dewasa, mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik gitu ya.
Terkait tentang bagaimananya gitu ya desainnya itu, ya tentu saja kita harus melihat bagaimana Islam yang sudah berjaya, yang menghasilkan para pemuda-pemudanya yang hebat dan mumpuni, yang dirujuk sampai sekarang. Contoh misalnya Ibnu Sina, gitu ya. Ibnu Sina adalah seorang yang dia faqih fiddin, secara agama dia paham gitu ya, dia memiliki ketakwaan yang tinggi, kemudian di sisi lainnya lagi dia adalah seorang pakar kedokteran, yang dia karyanya itu, bukunya itu masih dipakai sampai sekarang jadi rujukan, seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama itu adalah dia harus mengkonsentrasikan dirinya untuk belajar dan menimba ilmu banyak-banyak. Ya, ilmu di sini ya ilmu agama tentu saja sebagai landasan dia untuk berpikir, bertindak gitu ya, yang mengarahkan hidupnya. Artinya ya mungkin kalau orang banyak mengatakan itu jati diri ya. Jadi dia menemukan jati diri, kemudian dia juga harus belajar bidang yang dia sudah pilih di kampus tersebut. Jadi dia harus belajar sungguh-sungguh sampai mendalam, sehingga kemudian dia expert di bidangnya, dia punya skill, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga sebagai agen pelopor, gitu ya. Selain dia tadi sudah belajar untuk dirinya, maka dia juga harus menyampaikan kepada yang lain, mungkin bahasa yang lain adalah dakwah gitu ya. Dia juga harus sebagai tadi ya agen perubahan gitu, bukan hanya istilahnya kupu-kupu ya, kuliah pulang. Itu juga tidak tepat juga seperti itu ya. Jadi dengan dia sebagai agen of change itu, dia juga banyak mendapatkan pengalaman hidup seperti itu. Dan itulah yang harus dilakukan ya Kak Arcia. Dan semua itu tadi itu harus dibantu tentu saja ya oleh bantuan pengaturan oleh negara, seperti itu ya. Karena pendidikan kalau dalam Islam itu adalah salah satu yang menjadi tanggungan negara, diurusi oleh negara dengan memberikan pendidikan yang gratis gitu, gratis dan berkualitas. Dari mana dananya gitu ya? Ya kembali lagi ke pengaturan ekonomi, yaitu sumber daya alam itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi, oleh swasta, oleh perusahaan, melainkan dia adalah dikelola oleh negara dan kembalikan ke rakyat umum. Ya semisal pendidikan berkualitas seperti itu, sehingga tadi bebannya tidak tumpang tindih. Maka mahasiswa atau pelajar-pelajar itu ya dia benar-benar belajar gitu ya, waktunya untuk belajar, dia tidak dibebankan dengan yang lainnya seperti itu ya. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana memberdayakan bonus demografi tadi adalah mengembalikan kepada pola pembelajaran dalam Islam, yaitu membentuk pola pikir dan pola sikap ya dengan Islam. Seperti itu. Masya Allah ya. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Semoga ilmunya menjadi amal jariah untuk Ibu dan bermanfaat untuk kita semua. Baik. Sahabat muslimah ulul albab semuanya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Saini Nasrah MPD, bahwa pemberdayaan mahasiswa itu harus diberdayakan sesuai tepat sasaran, sesuai dengan hukum Islam, agar pemberdayaan itu tidak tumpang tindih dan agar setiap mahasiswa bisa expert di bidangnya dan tidak menjadi alat pendongkrak ekonomi yang sebenarnya menjadi tanggung jawab negara. Dan semua itu hanya bisa diwujudkan dengan pola pendidikan Islam dan dengan support negara Islam. Demikian wawancara singkat kami dengan Ibu dosen kita, calon dokter Ibu Saini Nasrah MPD. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.